Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu Possessive Adjective and Noun. Possessive adjective dan noun adalah bagian dari tata bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara orang, benda, atau hal lainnya. Yang pertama, possessive adjective. Possessive adjective adalah kata-kata yang digunakan sebelum noun atau kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh possessive adjective: my, your, his, her, its, or their. Contoh kalimat possessive adjective: yang pertama, ini mobil saya. Yang kedua, apakah ini bukumu? Yang ketiga, laptopnya sangat mahal. Yang keempat, kucingnya lucu. Selanjutnya, noun. Noun adalah noun yang menunjukkan kepemilikan atau hubungan dengan noun yang lain. Contoh noun adalah yang pertama milik John, yang kedua milik Mary, yang ketiga milik kucing, yang keempat milik siswa atau siswa-siswa. Contoh kalimat noun: yang pertama, ini mobil milik John. Yang kedua, apakah ini buku milik Mary? Yang ketiga, ekor kucing itu lebat. Selanjutnya, perbedaan antara possessive adjective dan noun adalah possessive adjective digunakan sebelum noun, sedangkan noun digunakan setelah noun. Jadi, possessive adjective seperti kata sifat, sedangkan possessive noun adalah noun. Sekian materi pertama tentang possessive adjective dan noun. Selanjutnya, materi kedua tentang modal. Modal atau kata kerja bantu adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan, izin, kemungkinan, kewajiban, dan keinginan dalam bahasa Inggris. Beberapa kata kerja bantu yang umum digunakan dalam bahasa Inggris antara lain: yang pertama, can, digunakan untuk menyatakan kemampuan atau keterampilan untuk melakukan sesuatu. Contoh, yang pertama, saya bisa berenang. Yang kedua, apakah kamu bisa berbicara bahasa Prancis? Selanjutnya yang kedua, call, digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu atau meminta sesuatu secara sopan. Contoh, yang pertama, ketika saya masih muda, saya bisa berlari sangat cepat. Yang kedua, bisakah kamu tolong berikan garam? Yang ketiga, may, digunakan untuk meminta izin atau menyatakan kemungkinan. Contoh, yang pertama, bolehkah saya menggunakan ballpointmu? Yang kedua, mungkin akan hujan nanti sore. Yang keempat, might, digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang lebih rendah dari may. Contoh, yang pertama, saya mungkin akan pergi ke pesta malam ini. Yang kedua, dia mungkin tidak bisa datang. Yang kelima, must, digunakan untuk menyatakan kewajiban atau kepastian. Contoh, yang pertama, kamu harus mengumpulkan tugasmu besok. Yang kedua, pasti dingin di luar. Yang keenam, sort, digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi. Contoh, yang pertama, Anda sebaiknya belajar untuk ujian. Yang kedua, kita sebaiknya tiba lebih awal untuk menghindari kemacetan. Yang ketujuh, will, digunakan untuk menyatakan keinginan atau permintaan secara sopan. Contoh, yang pertama, saya ingin secangkir teh, silahkan. Yang kedua, bisakah kamu menutup jendela? Selanjutnya, modal dapat digunakan dalam berbagai bentuk kalimat seperti kalimat pernyataan, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat harapan. Mereka juga dapat dikombinasikan dengan kata kerja lain untuk membentuk kalimat yang lebih komplit. Penting untuk memahami penggunaan yang tepat dari modal dalam konteks yang sesuai dalam bahasa Inggris. Praktek dan meningkatkan
kefasifan dan kepercayaan diri dalam menggunakan modal dalam percakapan sehari-hari.